the, the central banks require another crisis to save the petrol. And that crisis is the war that's currently taking place in Iran. Jadi bank sentral juga membutuhkan krisis bagaimana untuk menciptakan krisis baru, untuk membuat utang yang baru, dan juga untuk mengamankan US dollar sekarang. Dan itu terjadi dibutuhkan perang yang ada di US, Iran, dan Israel. So now we come to the second part, which is capitalism. Oke, sekarang kita masuk ke part kedua, itu kapitalisme. Boleh next, tolong? So, first thing to do is to ask, what is capitalism? So, you want to put that? Firstly, we have been told by the media. Let's see, we have been promised something, the promise of capitalism. Right? We have been told by the media that capitalism gives everyone a fair and equal opportunity to make a living, or even to amass a fortune if you want to. Jadi sekarang kita di sesi kedua, yang mana kita tahu janji-janji dari kapitalisme itu adalah yang kita diberitahu oleh media bahwa kapitalisme itu memberikan semua orang kesempatan yang adil dan sama untuk membuat nafkah, bahkan kita bisa menjadi kaya kalau kita mau. We are told that the educational system is there to help us develop our full potential and capabilities so that we can excel at what we wish to do. Dan bahkan sistem edukasinya juga dikatakan akan membantu kita mencapai potensi yang penuh atau kapabilitas untuk kita bisa menjadi ahli dengan apa yang kita mau lakukan. The health system is there to help you maintain your well-being and keep you at your optimum capacity. Sistem kesehatan juga dikatakan ada untuk membantu kita semua, ya, untuk menjaga kesehatan dan membuat kita sehat. The democratic system allows you to determine who will represent your interests in the political process. Nah, sistem demokrasi juga dikatakan memberikan kesempatan kepada kita siapa yang kita putuskan untuk mewakilkan kita, dan dari kepentingan itu dalam proses politikal. Legislation will be in your best interests and will be adjudicated by the legal system, which will guarantee justice for you. Nah, legislasi juga akan menjadi kepentingan kita, yang mana sistem hukum digaransikan akan memberikan keadilan untuk kita. Police will guarantee that the law is implemented and that you will be safe. Polisi juga akan digaransi atau dijamin bahwa hukum akan diimplementasikan dan kamu akan aman. The army will keep you secure from external threats. Para tentara juga akan menjaga kita dari ancaman-ancaman luar. Institutions developed to facilitate the goals of global capitalism were the United Nations Organization, the World Trade Organization, the International Monetary Fund, and the World Bank. Para institusi juga dibentuk untuk memfasilitasi dari tujuannya kapitalisme global, ya, seperti PBB, terus perdagangan
Trade Organization, juga IMF dan Bank Dunia. Finally, humankind has achieved one goal, one global world state, one world government, that is the United Nations Organization, and one currency, the US dollar. Dan akhirnya ujung dari semua ini, satu dunia global akan dibentuk, satu negara, satu pemerintahan dunia, dan satu organisasi bangsa-bangsa dengan satu mata uang, yaitu US dollar. So with the fall of the USSR, that's the Union of Soviet Socialist Republics, it was declared that the end of history had arrived, and what we witnessed was not just an end of the Cold War or the passing of a particular period of post-war history, but the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government. Jadi dengan kejatuhannya Uni Soviet, ini menjadi deklarasi bahwa kita telah berada di akhir sejarah, yang mana kita telah menyaksikan tidak hanya akhirnya dari Perang Dingin, tapi juga menjadi sejarah bahwa kemanusiaan telah mencapai ideologi evolusi yang paling ujung, yang mana kekuasaan demokrasi liberal ini menjadi satu bentuk yang paling akhir untuk pemerintahan manusia. So this is the promise of it. Now in the next section, let us examine the evidence to see if the reality confirms this promise. Jadi kalau kita pahami, ini kan katanya, janji-janjinya. Nah, selanjutnya kita akan lihat, benar gak buktinya seperti apa? On the positive side, those who say yes are pleased that the total wealth of the world grew by 6% over 12 months in 2022 to $280 trillion. Untuk sisi positifnya, kepada orang-orang yang mengatakan iya dan puas dengan total kekayaan dunia, itu tumbuh sebesar 6% sepanjang 12 bulan pada tahun 2022 hingga 280 triliun dolar. There are approximately 58 million millionaires globally, representing about 1.5 of the world's adult population. Ini ada sekitar 58 juta milioner secara global dan merepresentasikan sekitar 1,5% dari total penduduk dewasa di dunia. The United States, home to over 24 million millionaires, accounts for approximately 41% of the global total. Jadi Amerika Serikat adalah rumah kepada 24 juta milioner, dan angkanya adalah kira-kira 41% dari penduduk global. This affluent group holds nearly half of the world's wealth. Ini grup berpengaruh yang memegang hampir setengah dari kekayaan dunia. While the total number of millionaires worldwide declined slightly this year, the US solidified the country's position as home to the largest number of millionaires globally. Jadi ketika angka dari para milioner di dunia itu turun sedikit pada tahun 2022, Amerika Serikat ya mengamankan posisi negara yang paling banyak milionernya di dunia global. On the negative side, those who say no, that the promise of capitalism is not as it was, right? And they
statistics which we'll read out now. Jadi untuk orang dari sisi yang negatif yang mengatakan tidak, ini memberikan hasil global yang telah diambil dari PBB yang akan dijelaskan statistiknya seperti apa. In 2024, 10.6%, that is 35.9 million people of the population of the USA lived in poverty. In the same year, 770,000 people were homeless. Pada tahun 2024, 10,6%, yaitu 35,9 juta orang populasi dari Amerika Serikat hidup dalam kemiskinan. Ini tahun yang sama yang 770.000 orang telah menjadi gelandangan. Nearly half of the world's population, more than 3 billion people, live on less than $2.50 a day. Yang kedua, hampir dari setengah populasi dunia, ya bisa dibayangkan itu lebih dari 3 miliar orang, sekarang hidup kurang dari $2,5 per hari. More than 1.3 billion people live in extreme poverty, which means they spend less than $1.25 a day. Dan bahkan lebih dari 1,3 miliar orang di dunia hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, yaitu bahkan kurang dari $1,25 per hari. 1 billion children worldwide are living in poverty. According to UNICEF, 22,000 children die each day of poverty. Hunger is the number one cause of death in the world, killing more than HIV, AIDS, malaria, and tuberculosis combined. 1 miliar anak-anak di seluruh dunia hidup di dalam kemiskinan, dan menurut dari UNICEF 22.000 anak-anak meninggal setiap hari karena kelaparan. I can give you more evidence, but I think I'll stop there. Oke, sebenarnya banyak sekali bukti-buktinya, tapi kita akan berhenti di sini. So from the evidence that I have presented, we can conclude that capitalism has failed the overwhelming majority of the world's population. The rich are getting richer and the poor are getting poorer, and the movement of wealth is going from poor to the rich. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang telah dijelaskan dan dipresentasikan di atas, kita telah bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa kapitalisme telah gagal ya kepada mayoritas dari populasi dunia. Karena pada buktinya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, dan pergerakan kekayaan itu berpindah dari orang miskin ke orang kaya. So the next section is how capitalism came to dominate the world. Jadi seksi selanjutnya adalah yang C, bagaimana kapitalisme mendominasi dunia. But I'm going to skip that section. Oke, kita akan lalui itu. You know, but if we were in normal class situation, we probably would have had a couple of breaks by now. Oke. Jadi mungkin supaya nggak terlalu panjang, jadi kita mulai di skip aja dulu. So I won't make it too difficult. Oke. I'll cut it short, right? So what I want to do is I just want to mention a few points about capitalism in crisis. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana sekarang kapitalisme itu berada dalam krisis. So capitalism is always in crisis because of the fractional reserve banking and the idea that there can be perpetual growth through interest. Jadi pada dasarnya kapitalisme itu selalu berada dalam keadaan krisis karena ide dari persediaan dari perbankan dan ide bahwa
kita bisa bertumbuh dengan bunga. So what I mean by that is that we saw, I spoke earlier on about how the Ottoman Empire came to an end. So they imported technology and know-how from Europe, and the importation of technology came with financing, and financing led to debt, and the debt was so big that they became bankrupt. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya pada waktu ke Kekhalifahan Utsman, pada waktu itu begitu banyak sekali teknologi baru yang diimpor dari Eropa, dan itu datang dengan hutang karena teknologi itu sangat mahal, dan akhirnya hutang itu menjadi cikal bakal perbankan. Now, how did they have the money to lend to the Ottoman Empire? Bagaimana mungkin mereka punya uang untuk dipinjamkan ke Kekhalifahan Utsman? They did this through what is called fractional reserve banking. We heard about it a few times already, which means that the banks have the right to create the money supply, right? And they can do this by producing more money than they have reserves. Jadi bagaimana caranya bank ini bisa menggandakan uang itu adalah dengan sedikit persediaan dia bisa menghasilkan begitu banyak sekali uang dengan persediaan yang sedikit. This right is given to them by government. Dan hak ini diberikan oleh pemerintah. So the government passes laws which enable them to do this. Dan pemerintah juga mensahkan hukum atau undang-undang untuk membuat mereka untuk melakukan hal ini. And the condition is that the bank, when the government needs money, the bank will provide the money to the government. Dan ketika pemerintah butuh uang, ya mereka tinggal minta ke bank sentral utamanya untuk menyediakan uangnya. So, in this way, both the government and the banks benefit from each other. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah dan bank sentral itu memberikan saling keuntungan yang dibutuhkan. Now, because they produce this enormous amounts of money, the economy goes into crisis every now and then. Jadi karena praktek ini yang telah dilakukan itu menciptakan begitu besar sekali jumlah uang yang beredar, ini akhirnya menjadikan kita dalam keadaan krisis. Every time there is a crisis, like the COVID crisis, governments authorize central banks to print trillions of dollars and inject them into the economy to stop the system from collapsing. Jadi kalau kita tahu pada saat krisis pandemi di tahun 2019-2020, karena sudah begitu banyak sekali krisis dan hutangnya sudah menumpuk dan membengkak, dan akhirnya pemerintah apa yang dilakukan? Mencetak uang kembali. During these periods of emergency, normal constraints are suspended, allowing changes to be made to financial structures which would be politically impossible during stable periods. Jadi keputusan-keputusan ini biasanya diambil pada masa-masa krisis, ya masa-masa darurat, bukan pada masa-masa yang biasa atau normal. The petrodollar is losing its status as the world's reserve currency because oil producers are denominating oil in other currencies such as yuan, ruble, and rupees as well. Jadi kalau kita tahu uang dolar Amerika
Amerika itu basisnya karena ada komoditas minyak, dan itu akan digantikan oleh uang digital dolar. Jadi bukan lagi uang US dollar yang kertas, yang mana tujuannya uang digital dolar itu akan mendominasi dunia, karena segala macam perdagangan minyak terutama akan ditransaksikan dalam US dollar. The central banks require another crisis to save the petrodollar. And that crisis is the war that's currently taking place in Iran. Jadi bank sentral juga membutuhkan krisis, bagaimana untuk menciptakan krisis baru, untuk membuat utang yang baru, dan juga untuk mengamankan US dollar sekarang. Dan itu terjadi dibutuhkan perang yang ada di US, Iran, dan Israel. The crisis created by the war between Iran, Israel, and the USA will help enable the US to take steps to maintain US dollar hegemony. Jadi perang yang terjadi di Iran ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh USA atau Amerika untuk mengamankan hegemoni atau kekuasaan Amerika. Dollar hegemony is crucial for global capitalism because whilst the biggest financial centers are in Europe, are in Western Europe, North America, and Asia, the policing agent for global capitalism is the USA. Jadi kita tahu kenapa hegemoni ini sangat penting agar supaya kekuasaan itu tidak berpindah ke Eropa Barat atau ke Asia. The US therefore needs to have enormous amounts of money to maintain its military might. Dan Amerika Serikat juga butuh untuk mempertahankan kekuasaannya karena dia punya kekuatan militer yang sangat kuat. This money was provided by petrodollars. Dan uang ini disediakan oleh ketersediaan pasokan minyak. As I said, petrodollar is not its importance is it's coming to an end. Dan kita tahu sekarang petrodolar atau US dollar yang berhubungan dengan perdagangan minyak semakin lama semakin menurun karena negara-negara lain itu bisa berdagang membeli minyak dengan uang lain seperti Chinese yuan atau ruble dari Rusia. Because oil is now being sold in other currencies besides petrodollars. Ya, jadi sekarang itu kita bisa beli minyak tanpa harus menggunakan US dollar. So I just want to go to the conclusion on the last section. Oke, jadi kita akan sampai di kesimpulan dari kapitalisme. So I have dealt with capitalism at a philosophical level and avoided discussion of it at the microeconomic and macroeconomic levels. Jadi saya telah berhubungan dengan kapitalisme dalam level filosofis dan menolak diskusi untuk dalam mikroekonomi dan makroekonomi level. Capitalism is best understood as a religion. Kapitalisme kadangkala lebih mudah dianggap sebagai sebuah agama. The important elements of religion are belief in the supernatural, something and also something that binds and connects society together. Jadi kita bisa tahu bahwa dua elemen penting dari agama atau kepercayaan itu adalah kita percaya kepada sesuatu yang supernatural dan itu yang membuat kita menjadi satu berkoneksi. So capitalism doesn't have a supernatural element, but it does have an unnatural. Jadi kapitalisme itu memiliki elemen yang tidak alami, yaitu
supply uang yang mana itu menjadi fondasi dari kapitalisme. The unnatural element of capitalism is the money supply, the very foundation of capitalism, which, as I have mentioned, is not real. It's purely an illusion. Jadi yang udah disebutkan tadi bahwa elemen dari kapitalisme itu adalah suplai uang. Dan kita tahu uang itu atau mata uang itu menjadi fondasi dari kapitalisme bahwa dan itu telah ditunjukkan bahwa memang itu hanya sebuah ilusi. The illusion is perpetuated through an elaborate ideology supported by highly developed institutions. Jadi ilusi ini diperpanjang oleh ideologi yang didukung oleh institusi yang sangat-sangat maju. The ideology is backed up by politics, state capture, economics, scientific materialism, public relations, the nuclear family, education and media. Jadi ideologi ini juga didukung oleh politik, negara, economics, orang ekonomi, para sains, materialisme, hubungan publik, kekuatan nuklir juga, pendidikan dan media. Capitalism is a false religion whose god is money. Jadi kapitalisme adalah agama yang palsu, yang mana Tuhannya adalah uang. Theology is philosophy. Yang teologinya adalah filosofi. Cosmology is intellectual understanding. Its cosmology is economics. Ya, pemahaman intelektualnya adalah ekonomi. The thing that keeps it alive is the material culture of production and consumption of commodities and technologies. Dan budaya material yang paling kuat adalah tentang bagaimana produksi dan konsumsi dari komoditas dan teknologi. Its moral codes are contained in management theory and business journalism, and its priests are the corporate intelligentsia made up of economists, executives, managers, and business writers. Jadi kode-kode moral ini dijaga oleh teori manajemen yang ada dalam jurnalisme bisnis, yang para pendetanya ini terdiri dari para ekonom, para eksekutif, para manajer, dan para pebisnis. So we finished this section. Now we come to the last section. Oke, sekarang kita berada di part ketiga, yaitu muamalah atijarah. So when we hear the word muamalat, the first thought that comes to mind is Islamic banking and finance. Jadi ketika kita dengar kata muamalah, pikiran yang pertama kali muncul biasanya tentang perbankan Islam atau keuangan Islam. There is a vast body of knowledge that is critical of the way that they practice muamalah. Jadi ada isi yang sangat besar, pengetahuan yang sangat kritikal untuk praktek muamalah. One criticism is that Islamic banking and finance is based within the fractional reserve banking system that we were talking about, and therefore it is problematic. Salah satu bentuk kritik untuk perbankan Islam dan keuangan Islam sekarang karena mereka tetap berada dari sistem cadangan perbankan, makanya itu tetap bermasalah. Another criticism of Islamic banking and finance is misuse of the ahkam, that is the rulings relating to Islamic trade. Salah satu bentuk kritik juga untuk keuangan dan perbankan Islam adalah penyalahgunaan dari ahkam, yaitu rulings untuk yang berhubungan tentang perdagangan Islam.